Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu, menunggu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Di saat manusia meninggal akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu kita akan sangat berharap amal yang pernah kita perbuat semasa hidup bisa menghantarkan kita menuju surga yang telah Allah sediakan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang amal jariah. Apa yang dimaksud dengan amal jariah? Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir sekalipun kita telah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan sebagai sedekah jariah itu masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah yang ia lakukan semasa hidup. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita tersebut. Dalam Quran surah Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat amal baik tersebut dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan yang mana amal tersebut bisa diberikan pengaruh baik bagi masyarakat luas. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariyah. Dosa jariyah yang dimaksud adalah dosa yang akan terus mengikuti kita meskipun kita telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa kita meskipun kita telah meninggal dunia? Yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita petik kesimpulan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakan tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Oleh karena itu anak Adam yang pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan. Karena kezaliman di dunia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, kita bisa ambil contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka wanita lain pun menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi. Para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu celana pendek yang dipakai oleh wanita hanya boleh digunakan ketika berada di dalam rumah saja. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan. Namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyuruh atau mengajak pada perbuatan dosa akan mendapatkan pula dosa dari para pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru kepada kemaksiatan ataupun tokoh paranormal. Mereka mengajak kepada kesyirikan. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Termasuk juga dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Orang tetapi tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya. Selama itu pula orang tersebut akan turut mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan jika ingin terhindar dari dosa jariyah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat kepada Allah, dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi,
segeralah untuk membersihkan semuanya dengan cara beramal atau memberikan kepada panti asuhan. Yang paling penting adalah niatkan semua itu karena Allah. Atau jika kita semuanya masih ragu, bisa mendatangi para ulama-ulama besar, mintalah saran dari para habaib, lalu berhentilah dan bertaubatlah, karena kita tahu Allah adalah satu-satunya zat yang maha penerima taubat dari hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.